12 aktivis yang lainnya. Jadi hari ini jadwal saya. Ya. Lanjut. Ya, hari ini jadwal saya akan memenuhi panggilan seperti yang ada pada surat panggilan yang saya terima ya. Ya. Hari ini yang siapa aja? Siapa ya yang dipanggil hari ini? Pak Rustam nggak jadi. Oh berarti semuanya meninggal. Oh iya, makanya meninggalnya. Jadi hari ini saya sendiri, insya Allah besok Pak Rismon ya. Oke. Kalau dari surat panggilan sendiri, apa aja yang akan dicari nanti mungkin kira-kira sini aja? Ya saya kira ya, sebenarnya surat panggilan itu sendiri kan juga ganjil ya. Karena surat panggilan itu kayak dua digabung jadi satu, itu kan ganjil sekali. Yang pertama adalah laporan polisi atas nama Joko Widodo. Yang kedua adalah laporan polisi atas nama beberapa orang yang sudah legal standingnya juga tidak jelas. Sampai dengan hari ini jati diri mereka siapa juga tidak jelas ya. Tapi tetap diproses sama polisi. Yang pertama laporan polisi tentang delik aduan itu juga sangat janggal karena Pak Joko Widodo sendiri juga mengatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa loh. Delik aduan itu kan orang yang dilaporkan bukan peristiwanya saja gitu ya. Jadi ini ketika diproses oleh polisi kita merasa aneh aja. Kok diproses sih laporan polisi yang seperti itu? Saya difitnah Pak, saya dicemarkan nama baik. Sama siapa Pak? Saya nggak tahu. Pokoknya saya difitnah, kan itu aneh. Dari sisi laporan polisi aja udah janggal sekali gitu kan. Tapi diproses. Oke, kemudian laporan polisi yang kedua. Itu adalah delik umum ya. Ada saya menghasut, saya mau ini dan sebagainya, mau membuat ujaran kebencian. Itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan yang saya lakukan. Masyarakat awam halayak itu tahu bahwa saya bertiga itu melakukan penelitian dan hasilnya sudah kami bukukan di sini di buku Jokowi White Paper ya. Jadi ini memang sudah rencana, bukan kemudian kami gara-gara peristiwa ini terus kami bikin buku, enggak. Kami tadinya mau publikasi ilmiah di jurnal internasional, tetapi karena mengingat bahwa masyarakat itu perlu tahu hasil dari penelitian kami terkait dengan dokumen dan perilaku, ya udah kita bukukan supaya masyarakat Indonesia tahu gitu kan. Dan kemudian ini adalah hak jawab kami sebagai peneliti begitu. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak jelas legal standingnya apa, jati dirinya juga tidak jelas, kemudian melaporkan kami melakukan ujaran kebencian, hasutan dan sebagainya, itu sangat tidak masuk akal. Artinya seharusnya kalau hukum ini normal, dua laporan itu nggak layak untuk dilanjutkan ya. Satu tuh yang saya sesalkan ya, karena nggak cuma 12 aktivis, 12 tokoh, tapi juga tambah lagi para aktivis, para jurnalis, media dan sebagainya. Ini emak-emak ya, ini menghabiskan dana APBN. Kepolisian ini jangan sampai hanya demi memuaskan memuaskan syahwat ya. Satu orang saja APBN kita dirugikan. Ya sementara ada narapidana berkeliaran nggak diproses. Ya yang namanya Sylvester Matutina itu sudah terpidana, sudah inkrah, yang harusnya segera diproses malah dikasih jabatan komisaris. Bagaimana negara ini ya? Dan ada satu lagi juga, dugaan banyak orang ini, ya, ini penting sekali untuk saya sampaikan sebelum saya masuk ya. Dugaan banyak orang, banyak ahli, banyak analis ya, bahwa kita duga bahwa justru sekarang itu isu ini bergeser menjadi upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Artinya kalau seandainya jadi nih 12 tokoh ini dikriminalisasi dengan laporan polisi yang tidak jelas seperti itu, berarti Presiden lemah. Berarti Presiden lemah secara hukum, tidak mampu untuk menguasai kepolisian. Itu kan yang terjadi sekarang ini, kita melihat tendensinya. Jadi sengaja untuk digeser, bukan untuk lagi melayani syahwat dari satu orang itu saja, tapi dugaan banyak orang juga, orang itu juga bertendensi untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo Subianto ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi ini, nanti saya akan lanjutkan ya pas makan siang ya. Ada pertanyaan lagi? Oh persiapannya ya. Ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Dan kita juga harus melek teknologi ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Ya, kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu udah jadul. Karena dengan teknologi digital forensik, teknologi metakognisi yang saya jelaskan di sini ya, bahkan lie detector aja udah nggak butuh loh. Karena dengan ilmu metakognisi yang saya jelaskan, neurokognisi yang saya jelaskan itu, orang bohong itu ketahuan kok dari mulutnya ketika dia bicara, dari narasinya ketika dia bicara. KKN 1983 lalu KKN awal 1985 itu udah jelas ya. Udah jelas kebohongan itu dan bisa dilihat secara ilmu yang disebut sebagai fisiognomi atau firasat wajah ya. Jadi janganlah ya, siapapun juga dari Anda yang masih berpikir bahwa Anda bisa membohongi masyarakat sekarang dibantu dengan teknologi, masyarakat sekarang dibantu dengan ilmu, sehingga kita nggak ada dari kita tuh bisa membohongi siapapun. Dan ketika kebohongan itu sudah terbuka oleh ilmu, mengakulah
rekonsiliasi, ya. Saya tidak bermaksud untuk menghukum atau melaporkan siapapun, memidanakan siapapun. Bu, kemarin kan ada yang diperiksa juga Bu, tapi dia berspektif bahwa tidak ditunjukkan ijazah atau oleh penyidik, namun dia tidak akan menjawab karena ranahnya soal keasliannya. Bu, nanti juga akan kayak gitu nggak? Oh ya jelas ya, jadi gini, ijazah itu kan katanya sekarang udah ada di Polda Metro Jaya, karena katanya yang bersangkutan Joko Widodo itu sudah menyerahkan dan statusnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, berarti kan ada di gedung ini dong. Nah ketika kemudian saya dilaporkan oleh yang bersangkutan oleh Joko Widodo, laporan pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, ya saya akan sampaikan tuh ijazahnya mana. Kalau ijazahnya memang ada ya saya berhak, tapi bentar dulu, ijazahnya tolong ditaruh di meja depan saya akan teliti dengan menggunakan ilmu yang ada di sini, ya, ilmu yang ada di sini. Jadi ilmu ini kami serahkan kepada masyarakat agar Anda semua juga bisa melakukan verifikasi. Bukan cuma Pak Rizwan Syahnipat, Pak Roy Suryo, dan Ibu Dr. Tifa aja. Ini semua, Anda semua kita cerdaskan. Sehingga dokumen-dokumen yang Anda duga palsu ataupun apa, kami sudah kasih ilmunya untuk bisa melakukan verifikasi secara mandiri ya. Dan supaya apa? Supaya presiden untuk melakukan pemalsuan dokumen apapun tidak terjadi lagi di negara tercinta kita ini. Tapi ada satu paten, salah satu yang diperiksa itu bahwa masih ada di Mabes Polri dan nanti penentuannya di hakim sendiri. Nah, itu gimana melihat itu? Ya, coba nanti saya akan dengarkan ya dari Polda ya. Silakan Pak Abdullah tambahkan secara hukum. Mau tanya apa ini? Oke, Bang, kemarin memang sudah diperiksa. Ya kan dia juga awalnya minta tidak mau terlalu lama-lama. Ya kan jam 6 harus sudah selesai. Nah, Abang sendiri nanti gimana nih dengan proses? Mungkin jam 2 udah selesai. Atau jam 1 lah. Jadi begini, tadi saya menambahkan tertarik ya, yang katanya awalnya di aduan jelas, ya kan? Dan pengacara Jokowi juga sudah memberikan inisial nama. Berarti kan jelas, ada yang dilaporin. Bahkan inisial nama itu ditindaklanjuti dengan dipanggil orang-orang itu. Jadi ini bukan peristiwa. Bang, ada Bang Roy Suryo nih. Sorry. Sama. Udah, ini sini. Ya oke lah. Jadi gini, berbicara tentang katanya ini adalah peristiwanya, itu tidak benar. Karena dari awal itu dilaporkan dengan nama inisial dan itu disebutkan oleh lawyernya. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan awal nama-nama itulah dipanggil semua. Roy Suryo dipanggil, ya itu inisial itu. Kok tiba-tiba sekarang dikatakan peristiwanya? Nah ini kebohongan lagi. Dalam peristiwa penegakan hukum ini bohong lagi gitu. Tapi tidak apa-apa. Kami akan hadapi itu. Kami akan bongkar semuanya. Jelas. Satu, ya kan? Nah, kenapa demikian? Nah, ada alasan. Karena bisa masukkan orang-orang yang nggak jelas ini melapor. Tadinya 5, betul kan? Tadinya 5. Sekarang yang 2 adalah tahu diri. Karena nanti bakal ada serangan balik dari kita. Kalau ini tidak terbukti, saya jamin orang-orang itu akan masuk penjara. Saya jamin. Amin. Gitu. Jadi jangan dianggap enteng ini. Ini bukan permainan. Ini penegakan hukum. Ya kan? Melapor seenaknya sendiri. Dan satu hal lagi, ya kan? Pemanggilan yang sekarang ini beda lagi. Tadinya itu pemanggilan yang awal itu adalah peristiwa 26 Maret. 26 Maret. Sekarang 22 Januari. Padahal dalam hal ini Roy Suryo, Tifa, terus apa? Rizwan itu nggak ada hubungannya dengan tanggal itu. Jakarta Pusat lagi kapan ke Jakarta Pusat? Ya kan? Ke Jakarta Pusat kan Grand Indonesia ya. Nggak ada. Ini kan mengada-ngada. Kemudian tadinya kan penyelidikan. Paham ya? Penyelidikan itu apa? Coba definisi penyelidikan itu untuk mencari ada tidaknya tindak pidana. Nah, sekarang pertanyaan saya, tindak pidana apa yang dilakukan mereka? Kalau sudah ketemu baru penyidikan. Ini kan nggak tahu kejahatannya apa, perbuatannya apa, sudah penyidikan. Ini menurut saya, ini proses ini berdasarkan halu, bukan berdasarkan penegakan hukum. Iya. Seperti kasus Bambang Tri. Jelas dia didakwa dengan kebohongan dan sebagainya. Yang keluar penistaan agama. Ini nampaknya mau diarahkan begitu. Makanya ada 3 orang ini pidana umum seolah-olah pasalnya nggak jelas, digabung jadi satu, dikopiot, nanti yang keluar mana? Kan begitu. Ya kan? Saya yakin dengan memasukkan rombongan ini, ya kan? Itu untuk menggeser masalah ijazah. Sehingga pembuktiannya bukan ijazah lagi. Tapi salah lawan mereka. Jujur aja. Menggeser. Nanti ternyata penghasutan ini, dan itu pun tidak ada. Dikatakan menghasut itu sekarang delik material. Harus ada tindak pidana dari orang yang terhasut itu. Contohnya, pakar ini orangnya pakar beneran. Dulu enggak. Ini sudah, ya kan? Udah jelas itu. Ada putusan MK-nya dan sebagainya, kalau nggak salah 115 itu. Itu menyatakan bahwa harus ada fisik dan ada hubungan. Contohnya, saya ngomong, bakar mobil itu, ternyata ada orang nyuri yang nggak ada hubungan. Kecuali curi lah, itu satu. Kedua, ya kan? Ada satu pasal lagi, namanya pasal 28 ayat 2. Itu dulu berdasarkan SARA. Ada antar golongan, banyak orang kena antar golongan karena itu bias.
Jadi belum pencapir antar golongan, PSSI antar golongan, perkumpulan anak-anak main kelereng antar golongan, itu dulu begitu. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang berdasarkan SAR, ya kan? Apa itu? Suku, agama, ras, warna kulit ini tidak ada berdasarkan ijazah. Seharusnya dari awal ditolak. Yang menarik lagi ada satu pasal kebohongan yang mengadapt Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, yaitu pasal 14 ayat 1 itu, ya kan? Itu kan nggak ada lagi, dimasukkan di Undang-Undang IT, ya kan? Apa itu di situ? Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Di pasal itu sendiri penjelasannya dimaksud kerusuhan itu fisik. Dulu kan enggak, kerusuhan medsos, fisik itu enggak ada. Ya kan, contohnya di pasar yang teriak ada kebakaran, orang pada tinggal lah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, menariknya ini di drop pasal itu. Karena kalau kebohongan, ijazahnya harus dikelarin lah ini. Jadi nggak lagi. Dalam awal itu ada, tinggal 2 pasal. Sekarang nggak ada. Kemudian dimasukkan di SPDP pada jaksa dengan 2 sprindik. Yang satu delik aduan, yang satu pidana umum. Dengan yang itu peristiwanya beda. Nggak pernah saya ini selama jadi lawyer seperti itu. Jadi ada satu pencurian di satu tempat yang berbuat orang lain di tempatnya, yang satu oleh pemerkosaan digabung jadi satu. Kan begitu tuh Lapornya beda. Ini. Jadi kalau mau main sirkus di dalam hukum, ya kan? Ya, main sirkus di dalam penegakan hukum ini, ya kan? Insya Allah kami penakluk gajah dan harimau itu. Yang menarik ada Bang Roy Suryo sendiri kemarin kan sudah ada hadir. Sekarang hadir lagi ada apa nih? Saya hadir untuk mensupport sahabat saya sekaligus rekan perjuangan kita semua. Itu aja ya. Jadi saya hari ini juga akan naik ke lanjut. Tapi saya memang akan memberikan kesaksian selaku ahli dari telematika dalam perkara yang lain. Saya diminta oleh kepolisian untuk menjadi ahli. Ya, jadi artinya ahli beneran di sini. Saya mensupport sahabat saya Dr. Tifa. Moga-moga apa yang dilakukan sama seperti saran-saran dari Pak Ahmad itu tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah dalam surat itu tanggalnya adalah 22 Januari. Itu saja. Ya, terima kasih. Selamat hari. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu nanti. Sukses, Pak. Ingat ya. Sukses Pak. Sukses Pak. Sampai ditunjukkan ijazahnya Pak. Bang Mikil besok Bang Mikil. Oh, saya memang jatahnya besok. Jadi kita mau meluruskan dulu ya. Saya dari awal sering disebut mangkir, mungkar mangkir. Ya, di sini tidak ada cerita mangkir karena semua itu proses hukum. Jadi bisa diundur sesuai dengan kondisi si terpanggil. Kira-kira gitu. Jadi kemarin saya undur karena ada 17 Agustus. Nah, untuk besok saya akan menghadiri. Saya Bang Rismon Syanipar, Pak Damai Hari Lubis dan Bang Nurdian Ian. 4 orang yang dipanggil besok. Saya cukup yakin 4-4-nya akan hadir. Apa nih kira-kira mau ditanya? Untuk Abang sendiri besok pemanggilan dalam dasar apa? Nah, kalau dasarnya itu harusnya ditanyakan ke penyidik. Karena saya juga tidak tahu apa dasarnya saya dipanggil. Nah, nanti kalau saya bilang tidak tahu lagi, di roasting lagi di medsos ya kan. Tetapi pernah berstatement bahwa Abang salah satu media yang dilaporkan. ya, karena sebagai seorang jurnalis, kita ini dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Dan saya sudah menunjukkan kepada para penyidik secara online. Jadi di database online Dewan Pers itu nama saya ada sebagai wartawan utama. Nah, kemarin Mas Aiman Wicaksono juga agak kaget. Loh, kamu wartawan utama? Iya, ini saya tunjukkan. Kok kamu bisa dipanggil? Nah itu saya nggak ngerti sama penyidik di Polda Metro Jaya ini. Cara operasionalnya seperti apa itu serahkan kepada penyidik aja. Nah tetapi satu lagi, saya mengatakan bahwa apapun informasi yang ingin saya gali, contohnya saya pergi ke UGM, saya pergi ke Ketoyan, saya pergi kemanapun, itu tidak bisa dikriminalisasi seperti ini. Nah, itu adalah investigasi di mana saya mencari informasi sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, sampai bertemu dengan kebenaran. Nah, dan narasumber pun tidak boleh dikriminalisasi, karena mereka juga menerangkan menurut apa yang mereka tahu. Jadi ini bukan pencemaran nama baik sama sekali. Pencemaran nama baik itu begini, saya mengatakan ada seseorang yang tidak selingkuh, saya katakan selingkuh. Nah, itu pencemaran nama baik. Tapi investigasi mencari kebenaran, kalau dikriminalisasi terus atas nama pencemaran nama baik, apa negara ini mau maju dan memperoleh kebenaran gitu loh. Tapi pandangan para analisa yang melihat atau mendengar kata media dilaporkan, narasi ini atau judul yang dibuat atau pertanyaan menggiring nggak? Ini pertanyaan untuk para media juga, untuk Abang semua menggiring nggak? Karena itu juga jadi pertanyaan juga. Soal menggiring itu begini Bang, ini kita bisa mencari perspektif masing-masing. Tetapi dari ilmu jurnalistik, artinya sebuah pertanyaan itu pasti kan ada
sebuah jawaban yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Contohnya, kamu benar nggak rumah kamu 5 tahun terakhir di daerah Jakarta Selatan? Apakah itu bisa disebut menggiring? Kalau menurut saya tidak. Karena kalau saya tanya rumah kamu di mana, dia akan bisa menjawab dengan apa ya saya bilang ya, dengan kabur lah. Oh iya rumah saya di sono lah. Tapi kan kita sudah mengetahui sesuatu. Contohnya, ada sebuah tindak pidana korupsi yang saya sudah tahu terjadi. Bapak tanggal 15 April berada di mana? Nah, itu tidak bisa disebut pertanyaan menggiring karena saya sudah menginvestigasi sebelumnya dari narasumber lain bahwa dia tanggal 15 April di suatu tempat. Sehingga kalau saya tanyakan seperti itu, saya mengkonfirmasi kembali. Gitu. Jadi menggiring itu harus dibedakan ya. Justru yang menurut saya menggiring itu pertanyaan penyidik kemarin. Apa pendapat Anda tentang ijazah S1 UGM Joko Widodo? Pertanyaannya kemarin ada satu seperti itu. Ya. Dan saya bingungnya begini. Apakah seorang saksi di kepolisian tugasnya itu memberikan pendapat? Nah, saya berkonsultasi lah kepada penyidik-penyidik senior yang mungkin beberapa dari antaranya sudah pensiun, nggak apa-apa, purnawirawan. Mereka katakan, Mike, kau itu besok kalau ditanyakan lagi oleh penyidik, jangan mau berpendapat. Karena saksi itu tugasnya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, bukan apa yang kau pendapat, gitu loh. Pendapat saya mobil ini bagus atau jelek. Nah, tapi kalau mobil ini hitam, itu bukan pendapat, itu kenyataan. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat mobil ini hitam, gitu loh. Nah, jadi nanti besok ini saya akan diperiksa kembali dan apapun pendapat yang diminta dari saya akan tolak. Alasan? Apapun pendapat yang diminta dari saya akan tolak. Alasannya? Hah? Alasannya? Ya, artinya saya tidak boleh berpendapat dalam penyidikan itu. Dan itu boleh. Sebagai saksi, tugas kita bukan berpendapat. Iya. Jadi saya tidak punya pendapat apa-apa tentang Pak Joko Widodo. Saya tidak punya pendapat apa-apa tentang ijazahnya. Saya tidak punya pendapat apa-apa tentang UGM. Tapi faktanya, Tapi pendapatan ada nggak? oh pendapatan, itu Bang. Tapi masalahnya kenyataannya seperti ini ya, saya harus buka. Kenyataannya di UGM, saya ingin mengantarkan surat bersama Pak Al-Katiri dan Dr. Tifa kemarin dan dihadang oleh 15 satpam. Ya. Saya tidak di UGM. Saya tidak tahu kenapa. Apakah saya ini dianggap karena badan saya besar, karena muka saya garang gitu ya, Batak atau gimana kan? Nggak ada garangnya. Kalau ini garang ini. Nah, ini garang ini. Nah, apakah karena kami datang bersama-sama dengan yang garang, dianggap ini ancaman keamanan bagi UGM? Keamanan negara ini diancam oleh dia nih. Jadi saya bingung sebingung-bingungnya. Kan Pak Jokowi direndahkan serendah-rendahnya. Saya dibingungkan sebingung-bingungnya oleh UGM. Mengapa harus ada 15 satpam berbaju biru, besar-besar badannya juga sama kayak saya, yang menghadang kami duduk di tangga? Tidak boleh naik tangga sedikit pun. Apa itu Boir ke baju biru, Boir? Oh, baru baju biru itu lain lagi ceritanya. Itu Termul yang ngomong. Nah, apa sih yang ditakutkan UGM kalau kami naik ke lantai 2? Apa ada rahasia? Apa ada bunker uang Dia takut yang disimpan? ketahuan bohongnya lah. Oh, apakah ada dokumen rahasia yang disimpan dan kalau terbuka ke publik bisa menghancurkan UGM? Apakah kami dirasa ingin menghancurkan, merusak barang-barang di UGM? Kan tidak. Kami hanya mau mengantar surat. Tetapi begitu perlakuan yang kami dapat. Dan Pak Roy Suryo juga kasihan ini, kemarin dia ingin meluncurkan buku, peluncuran buku di Pak Roy Suryonya di sono. Peluncuran buku tapi lampunya dimatikan pada saat berdoa. Kasih lagi. Bang Refli Harun juga jadi korban tuh. Banyak korbannya di situ yang doanya lagi kusuk-kusuknya kan terputus karena kelakuan UGM. Itu fakta, Pak. Itu penghinaan sama agama, sama penghinaan nama Tuhan itu. Ya, jadi tolong penyidik Polda Metro Jaya ini bisa membedakan. Ya, tolong penyidik Polda Metro Jaya ini bisa membedakan yang mana fakta, yang mana pendapat. Jadi intinya abang sebagai media siap apapun yang akan nanti di. Saya siap menerangkan 100% fakta apapun yang diminta oleh penyidik. Tapi saat diminta pendapat, saya akan tolak. Saya akan tolak semua pendapat yang diminta dari saya. Tapi kan media itu ada payung hukumnya itu Dewan Pers. Nah, abang sudah mengajukan nggak bantuan dari? Nah, saya sudah mengajukan ke Dewan Pers. Tetapi sepertinya sama dengan Komnas HAM, sama dengan Kompolnas, sama dengan Ombudsman, pengaduannya mandek. Jadi tidak ada tuh ya digantung begitu saja, tidak ada. Contohnya kalau dikirim ke saya, maaf pengaduan Anda tidak memenuhi batas memenuhi syarat-syarat misalnya. Oke, saya terima. Saya perbaiki syarat-syaratnya kan begitu. Tapi ini kan pengaduannya sepertinya berjalan tapi tidak berjalan. Nah, gitu. Jadi kita harapkan juga Dewan Pers. Kemarin kan katanya Dewan Pers ahlinya sudah datang ke sini, ke Polda Metro Jaya sudah dimintai keterangan. Saya minta juga Humas Polda juga harus clear. Yang kemarin kan humasnya udah dipindah tuh.
siapa namanya? Ade, Bang Ade Ari ya. Nah, itu dia. Humas yang kemarin kan sudah dipindah. Humas yang baru saya harap menerangkan siapa sih orang Dewan Pers yang Anda panggil ke sini dan memberi keterangan gitu loh. Dan saya juga nanti akan tanya ke penyidik, siapa orangnya itu. Karena patut diduga, kemarin kan di Komnas HAM sudah terjadi sekali bahwa komisioner Komnas HAM tidak merasa pernah ada di gelar perkara Bareskrim. Siapa itu berarti? Kan waktu itu ditanya, Komnas HAM sudah hadir katanya. Bangun dia orangnya, katanya seorang perempuan. Tapi ternyata itu bukan siapa-siapa. Karena Komnas HAM tidak merasa itu orang Komnas HAM. Jadi siapa itu? Apakah itu seorang emak-emak pinggir jalan ke sini, kamu pura-pura jadi Komnas HAM, apa begitu? Kita kan pengen tahu. Bareskrim tidak menjawab sampai hari ini. Nah, saya ingin penyidik Polda Metro Jaya besok menjawab saya. Dewan Pers yang Anda ajak itu siapa? Namanya siapa? Kedudukannya sebagai apa di Dewan Pers dan seterusnya. Sehingga semua penyidikan ini clear, terbuka untuk masyarakat. Jangan bikin penyidikan seperti Ferdi Sambo lagi lah. Kita sudah bosan, ya kan? Ferdi Sambo kan gitu, nggak tahu senjatanya mana, nggak tahu ininya mana, itunya mana, gitu kan? Nah, jadi saya berharap begitu. Penyidik Polda Metro Jaya, saya tahu orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang terpilih dari satuan kepolisian. Jadi mereka pasti akan bisa membuka kepada saya. Pertama, ijazahnya mana? Saya pengen lihat juga kan, penasaran. Udah 4 bulan nih, saya nggak lihat ijazahnya nih. Ya kan, berbulan-bulan. Katanya udah disita. Ya, katanya udah disitakan, ijazahnya mana, orang Dewan Persnya siapa, dan semua pertanyaan yang bentuknya pendapat saya tidak akan menjawab, tidak akan bersedia menjawab. Tapi pertanyaan yang bentuknya fakta, apakah lampu di UGM kemarin dimatikan? Ya, dimatikan. Menurut Anda dimatikan siapa? Oh, itu pendapat. Nah, itu biar masyarakat tahu bedanya. Jadi saya tidak akan berpendapat siapa yang matikan lampu itu, tapi saya akan katakan lampunya dimatikan. Ya, kira-kira gitu, Bang. Oke, makasih, Bang. Ya, thank you, Bang. Thank you, Bang. Nah, di situ ada Pak Roy Suryo tuh. Udah Itu belum, masih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Sobat RH. Mengikuti perkembangan terkait kasus jasa Jokowi dan gelombang pemanggilan saksi terlapor, dan saat ini Dr. Tifa membantu saya untuk menghadapi Satpam UGM 15 orang untuk diperiksa di Polda. Iya. Kenapa Pak? Apa Bapak takut dengan Satpam UGM? Enggak lah. Ada acara di Jakarta. Oh, ada Jadi acara. saya kemarin udah kabur. Saya juga kemarin kabur duluan dari sini. Oh gitu? Ya dikatakan lupa jam 4 sudah selesai. Ya lah, ngapain lagi lama-lama di dalam. Tapi ditandatangan nggak Pak? Semua selesai. Semua selesai. Ya. Ya, saya harap juga semua yang 12 orang ini juga Oh iya, diberikan perlakuan yang sama dan setara di hadapan hukum. betul. Dan saya harap juga ya satu aja, ya jawab saja sesuai apa yang ditanyakan, sesuai apa yang tertulis, dan tidak harus jawab yang dikarang-karang. Ya, tidak, iya kalau tertulis di tanggal 22 Januari, ya udah jawab itu aja. Ngapain jawab yang lain? Kan kadang-kadang kan teman-teman tuh terlalu baik. Tertulis dan surat panggilan ya? Iya, kan terlalu baik kadang-kadang teman-teman tuh apalagi pertanyaan dijawab, ini kucing tetangga melahirkan ada nggak gitu? Ya ada dijawab. Ya repot aja. Iya. Karena teman-teman harus ingat posisinya sebagai saksi. Saksi itu hanya boleh menyampaikan apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri dan apa yang didengar dengan telinga sendiri. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya Rencadas namanya itu. itu. Namanya testimonium di Alkitab. Ya, oke Pak. Kita Thank you, jalan Pak. ya. Aku tak Ya. naik dulu karena Ini harus apa nih? Boleh nggak? Nah, ini ada saya dan kasus yang lain ya. Jadi saya berikan kesaksian. Ini luar biasa nih, berat kasusnya nih saya lihat. Makanya Saya menjadi ahli. ya, ahli telematika. Dengan dipanggil berarti kan benar-benar ahli. Oh, benar ahli. Muter-muter ngomong apa gitu. Oh, mau diwawancara oleh Ainus. Nanti aja. Biar langsung Nanti aja. barang Nah, untuk saya melihat juga di sini, Apa ya, ini nggak ada hubungannya Bang dengan- Rismon nggak masih ada belum beda. bangun. Dijelasin aja jadi ada Nggak usah nanti aja. Belum ada orang dulu siang ya, bareng-bareng aja deh. Bang Leo, Ya, ayo ya, kita ya. sambil ke kantin yuk. Ngopi dulu. Sukses Pak Roy. Ayo ngopi dulu. Ngopi dulu Pak. ngomong Pak, Leo. mau komentar Pak. Bagian ini adalah Masa komentar di tempat sendiri saya. Nggak apa-apa lah. Oh, yang ditunggu Pak. Minta di motor lagi. Itu sama ini. Sama benda. Mana nih? Ah, itu sama benda. Michael. oh sama Bang Refli dulu. Gimana? Lucu banget kita, masa komentar Ayo. Untung ada Michael. Perlu saya nggak Pak? Perlu. Perlu ya? Sialan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kita
Hari ini saya datang ke Polda Metro Jaya untuk membersamai pemeriksaan Dr. Tifa Fauzat Yasumana. Kenapa membersamai Dr. Tifa? Kalau yang lain itu sudah disamai. Terutama yang paling banyak itu ada Abraham Samad, tetapi mudah-mudahan dukungan itu tidak hanya kepada 1-2 orang, tidak hanya Abraham Samad dan Dr. Tifa atau Mas Roy, tetapi kepada 12 orang lainnya juga, termasuk orang yang samping. Karena untuk kiri saya ini, ya kan? Oh iya. Karena beliau juga termasuk orang yang dilaporkan. Memang masih sebagai saksi, belum sebagai tersangka, tapi potensi ke arah sana itu akan besar dan siapapun bisa dilaporkan dan ditersangkakan, karena kalau kita lihat surat panggilannya itu ada dan kawan-kawan. Ya, setelah disebutkan 12 orang itu dan kawan-kawan itu satu. Yang kedua, kalau saya cermati ya sebagai pengamat hukum, bahwa laporan ini tidak jelas lokus dan tempus delicti. Kalaupun kita misalnya berpatokan pada tempus dan lokus delicti 22 Januari 2025 dan kemudian lokasinya di Jakarta Pusat, kita justru bertanya, apa kejadian tanggal 22 Januari di Jakarta Pusat tersebut? Karena tadi dari hasil wawancara dengan beberapa orang, mereka mengatakan seperti Dr. Tifa, pada tanggal 22 Januari dia mengajar di Bekasi dari siang, dari pagi sampai malam, dan pulang lokasi kediamannya pun di Jakarta Selatan. Ini kan tidak relevan ke sini. Ada yang bahkan mengatakan tanggal 22 Januari itu dia di Mekah. Ada yang mengatakan bahwa ya yang jelas dia tidak di minimal tidak di Jakarta Pusat. Jadi kita sebenarnya bingung ya, saya sendiri sebagai pengamat juga bingung. Begitu tidak profesionalnya penegakan hukum dalam hal ini, karena kalau kita bicara tentang namanya delik pidana, ya, pidana seperti ini, ya, tidak pidana harus jelas, terutama tempus dan lokus delikti. Kita tidak bisa mengadukan sebuah perkara, melaporkan sebuah perkara kalau tempus dan lokus deliktinya itu tidak jelas. Setelah lokus dan tempus deliktinya jelas, kita juga harus tahu uraian yang diduga peristiwa pidananya apa. Kalau dia terkait pencemaran nama baik misalnya, ya seperti putusannya Sylvester itu kan kelihatan di transkrip apa saja yang dikatakan Sylvester terhadap JK, kan begitu. Yusuf Kala itu jelas sekali. Nah, dalam konteks ini kita tidak jelas dalam surat panggilan dan lain sebagainya, itu tidak begitu jelas ya. Apakah kemudian ini nggak perlu? Apakah kemudian apakah dalam lupa saya jadi. Apakah demikian? Kenapa? Apakah demikian? Maksudnya tempus dan lokus Sylvester menghina Yusuf Kala sudah jelas. Nah ini kan kalau ini bagaimana Pak? Ya, kalau ini kan tempus dan lokus deliktinya menjadi tidak jelas. Di mana lokus deliktinya, di mana tempus deliktinya? Oke, kita misalnya mengambil tanggal 22 Januari tersebut dalam perspektif lain, yaitu dalam perspektif mereka menonton, ya kan, peristiwa pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, dari 4 pelapor ini, kan ada 3 yang masih tersisa di luar Jokowi dan Jokowi, apakah mereka nobar nonton bareng? Ya kan? Nonton bareng pada tanggal 22 Januari dan kemudian mereka tidak tanggung-tanggung menonton 37 link video. Atau misalnya nonton Twitter misalnya. Kan itu kan kita patut pertanyakan apakah iya? Apakah kalau kita cek Joko Widodo ada di Jakarta Pusat pada waktu itu? Lalu bagaimana dengan laporannya di Depok? Kan kalau tidak salah ada yang laporannya di Depok. Saya tidak tahu mana yang ditarik ya, apakah yang di Depok itu yang ditarik lagi atau tidak. Yang jelas yang ditindaklanjuti adalah laporan Jokowi dan 3 laporan lainnya, Lecumanan, kemudian Adi Dermawan, satu lagi siapa? Maret Samuel. Nah, Maret Samuel. 3 laporan itu yang ditindaklanjuti. Sekali lagi pertanyaan, apakah mereka nonton bareng? Nah, dari sini saja kemudian kalau kita kaitkan dengan kapasitas seseorang sebagai saksi, saksi itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Jadi dia tidak bisa ngarang-ngarang. Kalaupun misalnya dia mendengar sesuatu, itu pun sebenarnya tidak terlalu kuat, ya kan? Karena itu hanya katanya atau mendengar sesuatu. Tetapi kalau dia memang melihat sendiri, bahkan melakukannya sendiri, hadir sendiri dalam kegiatan itu, itulah yang barangkali bisa menguatkan sebuah kejadian. Tapi sekali lagi, apa kejadiannya sangat tidak jelas, ya. Oke, karena itu menurut saya kasus ini ya harusnya dipisahkan secara clear dan tidak dibuat pasal-pasal selundupan. Kenapa saya katakan pasal selundupan? Kausa prima dari kasus ini adalah pencemaran nama baik. Kalau kita bicara Polda Metro Jaya ya, kalau Barreskrim kan penggunaan ijazah atau dokumen palsu. Kausa primanya adalah pencemaran nama baik yang dilakukan dan Jokowi merasa bahwa pencemaran itu terhadap dirinya.
Maka dia kemudian melaporkan pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Fine, sebagai warga negara dia punya hak. Dia juga merasa difitnah 311. Fine, sebagai warga negara dia berhak. Dia juga merasa bahwa ini ada pencemaran yang menggunakan dokumen elektronik pasal 27A. Fine, dia juga berhak sebagai warga negara. Dan kalau berhenti di sana, maka ya diproses saja sebagai pencemaran nama baik. Hanya saja, kalau kita bicara perspektifnya delik aduan, ada lagi yang lebih fundamental lagi untuk dibuktikan, yaitu keaslian ijazah itu. Karena itulah pangkal tolaknya. Kalau ijazahnya memang asli, maka laporan pencemaran nama baik dan fitnah ini bisa ditindaklanjuti. Entah nanti soal menang dan kalah itu soal lain. Tapi kalau misalnya ijazahnya benar-benar palsu, maka laporan pencemaran nama baik dan fitnah ini tidak relevan lagi. Tidak bisa ditindaklanjuti lagi, karena hal yang ditudingkan itu ternyata benar adanya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan dokumen atau ijazah itu asli atau tidak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melalui putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap atau dan ini tingkat yang terakhir itu ya bisa saja pengadilan negeri karena dia tidak banding atau kasasi. Tapi intinya adalah yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Itulah baru kemudian kita bisa mendapatkan konfirmasi apakah ijazahnya itu asli atau palsu. Nah, masalahnya adalah ketika Bareskrim Mabes Polri itu mengatakan tidak cukup bukti untuk meningkatkan proses penyelidikan ke dalam penyidikan, maka saya mencatat beberapa kelemahan dalam proses tersebut yang harusnya tidak dilakukan. Ini menurut pendapat saya, boleh dong berpendapat ya. Pertama adalah tidak lazim adanya penghentian penyelidikan. Karena yang namanya penyelidikan itu kegiatan diam-diam mengumpulkan informasi apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sering kita misalnya ada laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Presiden Jokowi yang dilaporkan Bedi Labatu. Sampai sekarang KPK kalau ditanya masih dalam penyelidikan, kan begitu. Sehingga penyelidikan itu bisa bertahun-tahun namanya penyelidikan. Mengumpulkan bukti-bukti kan, belum ada tersangkanya, belum ada pihak yang barangkali bakal terdakwa, terpidana. Jadi ya santai-santai aja. Nah, tetapi ini belum dalam proses penyelidikan dan belum ada laporan polisinya sudah dibatalkan. Salah satunya adalah karena ada hasil dari laboratorium forensik. Padahal hasil laboratorium forensik itu hanya bisa didapatkan ketika sebuah kasus itu sudah masuk dalam tahap-tahap tertentu. Misalnya sudah ada laporan polisi. Bahkan kalau kita misalnya harus ada berita acara pemeriksaan saksi misalnya, berarti sudah naik tahap penyidikan. Atau lagi berita acara pemeriksaan tersangka sudah tahap penyidikan, atau laporan perkembangan kasus dan lain sebagainya. Tetapi intinya kalau kita patokannya dua saja, tidak terpenuhi laporan polisi dan berita acara penyitaan barang bukti, maka sesungguhnya apa yang dilakukan Bareskrim itu menyalahi prosedur, karena itu tidak sah sesungguhnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan kepastian mengenai ijazah ini, lakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Menurut saya kasus ini sangat layak untuk ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Kasus dugaan penggunaan dokumen ijazah palsu atau dokumen palsu. Kenapa? Kalau kita berpatokan pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka di situ ada 5 alat bukti kan. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi. Tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkan saksi dalam kasus ijazah ini. Salah satu saksinya Kasmujo misalnya. Ya betul. Kasmujo kan bisa dijadikan saksi. Dan lain-lain tentunya, Rektor UGMK, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan kemudian Dian Sandika dan lain sebagainya yang paling tidak bisa menerangkan soal yang terkait dengan ijazah palsu ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah keterangan ahli. Tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkan ahli. Roy Suryo ahli, Risma ahli, Dr. Tifa ahli. Kalau dianggap misalnya tidak independen, cari ahli lain yang betul-betul netral dan independen, melakukan kesaksian atau memberikan keterangan ahlinya secara profesional dan tidak ada pesanan. Dan saya kira itu mudah sekali didapatkan. Kalau perlu dari luar negeri ya Bang? Ya, kalau perlu. Tapi saya yakin dalam negeri pun banyak orang yang berintegritas, asal penegak hukumnya juga menunjukkan profesionalitas dan netralitas. Ketiga, surat. Banyak sekali surat yang bisa dijadikan alat bukti. Misalnya transkrip nilai, macam-macam lah yang sudah disita atau diambil oleh Bareskrim Mabes Polri, itu surat-surat semua, termasuk ijazah itu sendiri. Yang katanya asli kan surat. Petunjuk, banyak sekali petunjuk. Petunjuk itu bisa didapatkan dari mana? Kalau kita membaca buku Jokowi's White Paper misalnya, banyak sekali petunjuknya di sana untuk mengatakan bahwa dokumen ini palsu atau asli. Termasuk misalnya petunjuk itu pasar pramuka dan lain sebagainya. Jadi petunjuk. Namanya petunjuk itu memberikan arah dalam proses penyidikan. Lalu berikutnya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa nanti kalau di persidangan. Lalu ada tambahan dalam praktik yaitu dokumen atau informasi elektronik. Banyak sekali juga, nggak kekurangan. Jadi lucu sekali kalau mengatakan bahwa ini tidak ada bukti
terbukti, ya, tidak ada dugaan tindak pidana. Justru salah satu petunjuk yang paling adalah menurut saya secara pandangan saya sebagai orang hukum adalah keengganan, ketidakmauan Jokowi menunjukkan ijazah. Itu sendiri petunjuk. Iya. Oh, itu juga petunjuk ya? ya? Iya, itu petunjuk yang bisa mengarahkan kita bahwa there must be something wrong. Karena kalau misalnya tidak ada masalah, ya dia tunjukkan saja. Apalagi ada pendapat yang mengatakan, yang sering disampaikan Mas Roy, kalau Jokowi punya ijazah asli dan dia tidak mau menunjukkan, mengulur-ngulur sampai orang dipenjarakan jahat. Ya, dia jahat dan melakukan kejahatan, yaitu sengaja menjebak orang agar orang tersebut melakukan tindak pidana. Oke. Yang kedua, kalau dia tidak punya yang asli, adanya yang palsu, apalagi. Jadi kondisi sekarang ini memang maju kena berkena, tapi daripada kena semuanya, ya sudah, jujur saja, ya, jujur lebih baik, apapun konsekuensinya. Karena agak susah membantah bahwa ini ada sesuatu yang nggak benar, tidak beres dalam soal ijazah ini. Kenapa? Pak, tolong Pak, kami mau lihat ijazah. Berdasarkan konstitusi kita, itu adalah hak rakyat. Jangan lupa, kita ini negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi ada yang namanya people's sovereignty. Negara berdasarkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang saya sering katakan, tidak menurut KUHP atau menurut Undang-Undang ITE, kan begitu. Yang menjadi dasar konstitusional hak kita, salah satunya adalah pasal 28F UUD 45 yang mengatakan kita tuh berhak untuk mendapatkan, memperoleh, ya kan, mengolah, menyimpan, menyebarkan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Jadi itu constitutional right, dan sepanjang tentu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan. Pertanyaannya adalah mengetahui ijazah Jokowi apakah sesuatu yang melanggar undang-undang, menyampaikan informasi tentang ijazah Jokowi apakah melanggar undang-undang, mempertanyakan keaslian ijazah atau melanggar undang-undang. Tidak. Kenapa? Karena dokumen itu sudah masuk dokumen publik. Jadi sudah masuk yang namanya public domain setelah ijazah itu digunakan untuk mencalonkan dalam jabatan-jabatan publik, mulai dari wali kota sampai presiden, kecuali ijazah Michael. Kalau kita menyebarkan ijazah Michael kemana-mana, maka kita bisa dituntut karena menyebarkan ijazah yang tidak punya otoritasnya untuk disebarkan. Michael tidak memberikan izin, tiba-tiba saya sebarkan, itu Michael bisa menuntut saya. Tapi saya nyalek gagal loh. Oh, itu nggak ada masalah. Jadi ketika nyalek gagal, kan saya kasih itu ijazahnya. Ya, tapi Michael kan belum menjadi pejabat publik. Belum jadi. Berarti tetap bukan domain publik ya. Domain publik. Belum jadi domain publik. Hampir jadi domain publik. Dikit lagi. Ya, dikit lagi. 120.000 suara lagi. Ya, karena yang kita hitung adalah dokumen itu digunakan untuk melamar jabatan publik dan orang itu memang kemudian menjadi pejabat. Ya, menjadi pejabat publik. Karena begitu dia menjabat publik, maka kemudian wilayah privatnya sudah berkurang secara signifikan. Karena itu saya mengatakan tidak ada alasan untuk menersangkakan siapapun dari 12 nama tersebut. Justru saya appeal, yang harus kita buktikan itu adalah apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Kalau misalnya kepada kita diyakinkan dengan jelas dan tegas, tidak ada yang ditutup-tutupi bahwa ijazah itu asli atau palsu, setelah gelar konferensi pers ditunjukkan dan kemudian diteliti oleh peneliti-peneliti independen, maka tentu kita akan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau katanya-katanya, itu nggak bisa, ya. Agak susah kalau kita bicara katanya-katanya. Oke, pertanyaan. Oke. Bang, ini Abang melihat dari presisi hukum Abang ini ada kejanggalan dan dipaksakan. Kenapa? Lihat tadi penjabaran Abang ada presisi ini dipaksakan dalam tanda kutip soal ijazah. Ya memang iya dipaksakan. Kalau yang saya mengatakan yang kasihannya polisinya, karena tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka ini. Oke, satu-satu ya saya katakan. Pasal pencemaran nama baik. Ya. Di mana pencemaran nama baik? Kalau rakyat ingin mengetahui apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Ya, kan ini masih berupa pertanyaan. Kedua, kalaupun sudah ada statement itu didasarkan pada kebebasan berpendapat. Setelah saya melakukan penelitian, maka saya menemukan ijazah itu palsu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian. Oke. Pasal 311 dikatakan fitnah. Fitnah itu tidak akan menjadi fitnah kalau seandainya digunakan untuk kepentingan publik. Pertanyaannya adalah soal ijazah ini kepentingan Roy Suryo, kepentingan Tifa, atau kepentingan Risma, atau kepentingan publik. Saya bertanya kepada Anda ingin tahu nggak ijazah Jokowi itu palsu atau tidak sekarang? Tapi kan banyak bersedia. Enggak, saya tanya, Anda ingin tahu nggak? Ya tahu. Nah, kalau Anda ingin tahu, artinya semua kita punya kepentingan. Kita pengen tahu. Itulah yang namanya hak untuk mengetahui. Lalu kita kaitkan lagi dengan
soal palsu atau tidaknya ijazah ini belum dibuktikan karena itu menggunakan pasal 310 311 baru sah kalau ijazah ini terbukti asli. Oke? Demikian juga menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE pencemaran nama baik menggunakan dokumen elektronik. Oke. Menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun ini juga nggak ada. Karena kenapa? Ini dokumen publik. Kita nggak perlu pakai izin atau tidak kalau misalnya kita mau menyebarkan dokumen ini kepada halayak. Karena ini dokumen yang sudah menjadi public domain ketika sudah digunakan untuk jabatan publik dan orang itu sudah terpilih. Jadi tidak ada lagi perlu izin. Wah, saya harus izin untuk mengupload dokumen Jokowi. Kalau semua perlu izin, maka seluruh media yang pernah mengupload, ya kan, itu kena semua. Harusnya dipenjara semua. Iya, berapa banyak orang yang sudah mengupload dokumen Jokowi ini? Oke? Kalau menggunakan pasal 35 yang mengoprak-aprek dokumen, mengubah dokumen seolah dokumen itu menjadi dokumen yang asli. Siapa yang mengoprak-aprek dokumen itu? Justru yang patut diduga adalah orang yang kemudian kalau seandainya ini palsu, yang membuatnya. Itu yang kemudian justru dia yang mengoprak-aprek dokumen seolah-olah seperti asli. Sementara Roy Suryo, Dr. Tifa, itu melakukan penelitian berdasarkan dokumen yang diupload ke publik oleh Dian Sandi, oleh Barreskrim Mabes Polri, oleh Sigit Sunarta, dan oleh Reuni teman-teman Jokowi pada tahun 2022. Jadi tidak ada yang namanya dia mengubah dokumennya. Yang dia adakan adalah dia melakukan penelitian terhadap dokumen itu. Kalau dikaitkan dengan pasal 160 KUHP soal penghasutan, nggak bisa lagi. Karena menurut MK, pasal itu hanya berlaku kalau ada tindak pidana primernya. Jadi kalau misalnya kita menghasut untuk membakar rumah, penghasutan itu baru bisa dipidanakan kalau ada pembakaran rumahnya. Ada yang terhasut dan ada pembakaran rumahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa penghasutannya? Menghasut untuk apa? Untuk melempar rumah Jokowi? Kan enggak. Untuk tidak mempercayai Jokowi, itu bukan penghasutan. Ya kan? Bukan tindak pidana. Untuk tidak percaya ijazah Jokowi, enggak. Itu bukan tindak pidana. Ya kan? Kalaupun dianggap tindak pidana, itu kategorinya baru delik aduan, bukan tindak pidana umum 160. Oke, yang terakhir, ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras, antar golongannya nggak ada memang. Tapi ada tambahan, warna kulit, kebangsaan. Mereka kan tidak mempermasalahkan suku Jokowi, agama Jokowi, ras Jokowi, kemudian warna kulit, kemudian juga kepercayaan, agama, enggak. Yang mereka permasalahkan adalah ijazah Jokowi. Dan ijazah itu tidak masuk kategori suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan terakhir, berita bohong. Berita bohong ini ternyata di-drop sendiri oleh Polda Metro untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu hal. Kenapa? Kalau berita bohong dipakai, yaitu pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka harus ada pembuktian berita benarnya mana. Rupanya ini yang kemudian di-drop oleh mereka. Jadi tidak ada lagi dalam surat panggilan itu menyebarkan berita bohong. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan itu, satu, tidak ada pasal apapun yang bisa dikenakan. Kalaupun ada pasal yang dikenakan berupa delik aduan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazahnya asli atau palsu. Karena itu menurut saya, please, kembalilah pada track yang sesungguhnya, penegak hukum untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Sekarang yang ditunggu masyarakat adalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Karena itu patut ditindaklanjuti laporan penggunaan dokumen palsu ini tanpa berpikir harus dipenjarakan siapa, tapi yang penting adalah harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi abang, saja. Oke, tadi abang melihat ini harus masuk di proses di pengadilan, Pak. Dengan harus ada masuk di proses di pengadilan nanti menyatakan bahwa benar atau asli atau enggaknya, Pak. Iya, tetapi bukan dalam kasus yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan, itu beda. Bukan di Polda. Bukan di Polda, tapi di Barreskrim. Oh. Bahkan kalau saya mendorong harusnya diproses di gugatan perbuatan melawan hukum saja. Kenapa? Kalau dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak ada yang duduk sebagai pesakitan atau terdakwanya. Orang diperlakukan secara bermartabat, tapi kan sengaja dihindari untuk pembuktian itu masalahnya. Kalau misalnya Barreskrim ditindaklanjuti, maka yang akan duduk sebagai terdakwa adalah Jokowi. Itu apalagi lebih dihindari lagi jadinya, karena menyangkut orang yang pernah berkuasa. Karena itu menurut saya, sekali lagi, kalau ya terobosan hukum ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa ditegakkan, terobosan, kalau mekanisme hukum ini tidak bisa ditegakkan secara benar, gitu ya, maka saya mengusulkan jalan non hukum, yaitu apa itu? Pemerintahan Prabowo membentuk tim independen untuk menyelidiki asal-usul pendidikan Jokowi. Wah, itu pernah terjadi, Pak, di kasus lain? Banyak kan, tim gabungan pencari fakta di Aceh dulu kan, tim gabungan pencari fakta soal kasus Munir kan. Jadi bukan sesuatu yang baru ya? Bukan sesuatu yang baru.
Sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan komplement bagi penegak hukum kalau seandainya terbukti atau tidak terbukti melalui tim independen tersebut. Tapi yang namanya tim independen itu ya betul-betul independen orangnya. Ya, pastikan dulu betul-betul dipercaya. Siapa tim independen itu? Bukan Refli Harun barangkali. Karena Refli Harun sudah punya sikap kan. Iya. Wah ini kayaknya palsu. Nggak boleh. Orang yang betul-betul netral dan independen. Bukan Roy Suryo. Bukan pula Michael Sinaga, Projo, ya? bukan. Apalagi saya. Apalagi Projo-Projo, bukan. Jadi orang yang selama ini memang kita hargai independensinya, kenegarawanannya, ketidakberpihakannya. Dan banyak di kampus-kampus itu kan. Yang paling penting kita tahu kejujuran dan track record. Itu saja ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas dulu. Keren cadas. Michael Sinaga. Oke. Kalau ini nggak habis-habis nih bang, live terus. Sebentar lagi kita Oke, Bang. ke Paleo. Terima kasih, Bang. Yang Jido kali, Jido. Ya, Pak Jarod sudah langsung. Jadi Jido. Langsung aja. Oke.